Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kembali menjumpai Anda dalam program Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Pada edisi hari ini pendengar, Sabtu 22 Juni 2024 Miladiah, berbetulan juga dengan tanggal 15 Zulhijjah 1445 Hijriah. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita ketahui memang rujukan kita gitu ya sebagai umat muslim yang ada di dunia ini, yaitu adalah Al-Quran dan juga hadis. Nah pendengar, pada kesempatan ba'da subuh ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik pendengar, yaitu terkait dengan hadis doib. Sebagaimana yang kita ketahui, nanti mohon izin koreksi juga, yaitu hadis ini ada terbagi beberapa. Yang pernah saya dengar adalah sahih, hadis hasan dan juga hadis doib. Nah pada kesempatan ba'da subuh ini pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita akan buka kembali ingatan kita, mungkin ada yang terlupakan terkait dengan hadis doib. Nah terkait dengan topik kita yaitu kajian hadis pada ba'da subuh ini. Bersama dengan narasumber saya pada kesempatan subuh ini ada Pak Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Saya benar tadi nyebutnya ada doib, ada hasan, ada sahih ya kalau tidak salah ya Ustadz ya. Yang doib ini berarti kadarnya agak, kalau tidak salah lemah ya Pak Ustadz ya, kalau tidak salah ya. Nah jadi kita coba pelajari lagi bagaimana ada yang hadis doib yang lemah, rujukannya apa sebagaimana, dan mungkin bisa dibilang apakah bisa jadi rujukan atau tidak gitu ya Ustadz ya di hadis doib. Nah nanti pendengar bagi Anda ingin bergabung, kita akan buka di line telepon 0511 3251 562 dan juga di 0811 5111 410. Kita dengarkan terlebih dulu pengantar kita pada kesempatan subuh kali ini. Pak Ustadz, kita persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua di udara, berikut juga bisa menyaksikan secara streaming kajian kuliah subuh. Tentu ini adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala juga, sehingga kita bisa diberinya kesehatan untuk bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Baik, sebagaimana yang sudah disampaikan, tema kita pada kuliah subuh pada pagi hari ini bertema tentang kajian hadis, lebih tepatnya yaitu hadis dhaif. Nah, sebenarnya yang pertama perlu kita jelaskan di sini bahwasanya kajian hadis ini lebih rumit dibanding dengan Al-Quran. Alasannya yang pertama adalah Al-Quran itu tidak ada masalah pada aspek keaslian. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apa yang kita baca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dianggap oleh seluruh umat Islam sebagai otentik dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara hadis ini tidak semua hadis, atau bahkan mungkin dari sejumlah banyak hadis itu banyak sekali yang tidak otentik bersumber dari Nabi. Bahkan katanya Imam Bukhari itu dari sekitar 600 ribuan beliau kemudian mengoleksi hadis sekitar berapa ribu saja dari kitab beliau. Artinya banyak sekali hadis. Nah, permasalahan hadis ini adalah pada aspek keaslian. Sehingga kalau kita mengkaji hadis itu, yang pertama dikaji itu adalah apakah ini bersumber dari Nabi betul atau tidak. Ya. Makanya ilmu hadis itu lebih pada melayani untuk memastikan
apakah hadis ini bersumber dari Nabi atau tidak. Sementara Al-Quran kalau kita baca, kita langsung berhadapan dengan maknanya. Bagaimana pemaknanya, bagaimana penerapannya. Kalau hadis, loh ini belum tentu bersumber dari Nabi, bagaimana mau menerapkannya. Jangan-jangan yang kita terapkan ini adalah hadis palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini sendiri tersebar di berbagai macam kitab. Ya. Sementara Al-Quran itu kan satu paket aja, satu jilid itu aja yang sudah dikumpulkan. Sementara hadis ini banyak sekali tersebar di beberapa banyak kitab. Mungkin kita mengenal ada kitab-kitab hadis, tapi yang menjadi sumber hadis itu bukan hanya kitab hadis. Nah, nih. Misalnya kita kenal hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, ya. Terus udah An-Nasai, At-Tirmidzi. Itu betul memang sumber-sumber hadis. Tetapi sebelum kitab-kitab ini muncul, hadis-hadis itu sudah ada di dalam kitab-kitab fikih. Misalnya dalam kitab Muwatta, ya, Imam Malik. Walaupun itu sumber hukum, tetapi lebih banyak orang mengatakan itu adalah kitab fikih. Atau di dalam kitab Al-Um, ya, kitab Al-Um yang merupakan karya Imam Asy-Syafi'i itu jauh muncul dibanding kitab-kitab hadis. Tapi itu kitab fikih juga, ya. Atau misalnya di dalam kitab Kitabul Athar Asy-Syaibani, Abu Yusuf, banyak lagi. Bahkan di dalam kitab sirah pun ada hadis. Dalam kitab tafsir pun itu juga ada hadis-hadisnya. Sehingga kalau dikumpulkan sebenarnya mungkin jauh lebih banyak dibanding dengan Al-Quran. Dan permasalahan pertama yaitu adalah memastikan ini betul-betul dari Nabi atau tidak. Nah ini, makanya kemudian kaitan dengan kajian hadis ini saya hanya sekedar mungkin sharing berbagi, ya, tidak dalam konteks untuk mengajari, ya, tetapi inilah rumitnya. Sehingga kalau ada seorang ustadz ditanya, Pak Ustadz misalnya, ini hadisnya sahih apa dhaif? Itu sebenarnya kalau jawaban yang simpel itu sangat susah. Karena tadi hadis itu lebih banyak daripada Al-Quran, ya. Kalau memang Pak Ustadz itu kebetulan masih ada ingatan, oh ini hadisnya, langsung mungkin dijawab. Tapi dari sekian ribu hadis, mungkin jutaan hadis, hanya berapa persen yang beliau ingat ini hadis dhaif atau apa. Maka apalagi untuk memastikannya itu kan perlu keterampilan untuk meneliti, ya, untuk mendatangkan seluruh hadis yang senada dan seterusnya. Maka kalau saya mungkin ditanya, apalagi saya tidak kenal misalnya hadis tersebut, mungkin saya minta waktu dulu, mungkin barang sehari untuk memeriksa di dalam kitab-kitab hadis, ya, di dalam sumbernya dengan metode tertentu. Ya, mungkin kalau jawaban instan misalnya bisa saja. Sekarang kan banyak sekali, ya, layanan-layanan untuk mengakses seperti di Google itu. Nah, kita tinggal tanya saja misalnya, Pak Ustadz, hadis tentang ini apa derajatnya? Entar sebentar, klik di Google dengan bahasa Indonesia. Oh, ternyata derajat hadis ini dhaif. Nah, masih mending kalau kita bisa misalnya mencarinya dengan bahasa Indonesia. Kalau tidak ketemu dengan bahasa Indonesia, artinya kita harus menguasai bahasa Arab. Maka kita klik dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Nah, kalaupun juga kita mendapatkan dalam literatur berbahasa Arab, itu belum tentu juga, karena orang yang berbahasa Arab pun belum tentu paham dengan ilmu hadis, ya. Mungkin dia hanya mendapatkan jawaban instan bahwasanya ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif. Tetapi bagaimana jalan untuk menetapkan hadis ini sahih, hasan, dhaif dan seterusnya, mungkin dia tidak paham karena memerlukan yang namanya ilmu hadis. Nah, itu betapa rumitnya sebenarnya. Maka sebenarnya kalau orang ingin mengkaji hadis seumur hidup pun mungkin belum selesai, karena banyak sekali yang perlu dia pahami, ya. Apalagi untuk menghafal semua hadis tidak akan bisa mungkin, ya, dibanding, karena mungkin yang dihafal itu hanya kitab-kitab hadis saja. Yang saya sebutkan sumber-sumber hadis yang lain itu juga masih banyak, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Um, Kitabul Athar, Kitabus Sirah. Nah, itu juga memuat-muat hadis. Baik,
ini sebagai pengantar sedikit ya berkenaan dengan kajian kita itu hadis dhaif. Nah, apa tuh sebenarnya yang dimaksud dengan dhaif? Nah, dhaif itu kan lawan dari kuat ya. Tetapi dhaif di sini di dalam kajian hadis tidak dalam artian al-hissi ya, seperti apa yang kita pahami di dalam keseharian. Misalnya anak kecil itu lemah, perempuan itu lemah secara fisik dan seterusnya. Tetapi ini adalah pengertian maknawi. Jadi lebih pada pemaknaannya saja ya. Artinya kalau yang hissi itu kita tahu berdasarkan panca indera, ini yang kita pahami berdasarkan logika saja, berdasarkan pemahaman. Nah, hadis dhaif itu sendiri kalau di dalam pengertiannya itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hasan sebuah hadis. Karena kalau sahih itu kan derajat tertinggi, maka hasan derajat berikutnya yang memiliki kekurangan sedikit pada aspek kedobitannya. Sementara hadis dhaif itu sendiri itu ada hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hasan. Misalnya dari syarat-syarat yang ada itu mungkin apakah pada aspek sanadnya ataukah pada aspek perawinya yang memiliki kekurangan sehingga hadis itu bisa didudukan atau ditempatkan pada derajat kedhaifan. Nah, hadis itu sendiri kan ada dua, ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau yang diterima ini yang dua saya sebutkan tadi, ada yang sahih dan hasan, sementara yang ditolak, yang diterima atau yang tidak diterima yaitu hadis dhaif. Kalau diterima itu disebut dengan makbul, yang ditolak itu namanya itu adalah hadis mardud. Nah, kita tahu, mungkin pernah juga saya sampaikan, sebuah hadis itu bisa diterima berdasarkan penelitian para ulama, maka disebutkanlah ada standar atau yang disebut dengan kaidah kesahihan hadis. Nah, standar itu ada 5. Kalau sebuah hadis memenuhi 5 standar ini, maka dia bisa diterima sebagai sebuah hadis yang sahih. Tetapi kalau memiliki kekurangan, bisa saja jatuhnya pada hasan atau dhaif. Nah, standar yang 5 ini kan yang pertama itu sanadnya bersambung atau yang disebut dengan ketersambungan sanad. Yang kedua perawinya harus adil, terus juga perawinya juga dhabit, tidak syadz dan tidak berillah. Mungkin 5 ini simple ya, tetapi kalau kita teliti secara mendalam itu luar biasa. Adil misalkan tidak sebagaimana yang kita pahami adil. Orang tua harus berlaku adil terhadap anaknya, hakim selalu adil, tidak sebagaimana itu. Nah, kalau di dalam kajian hadis, adil itu banyak sekali turunannya, variabel-variabelnya. Misalnya adilnya di dalam konteks periwayatan hadis, orang itu harus beragama Islam. Nah, jadi tidak sebagaimana adil di dalam kita keseharian, orang beragama apapun asal berlaku adil mungkin bisa diterima. Tetapi dalam konteks periwayatan hadis, dia harus beragama Islam, misalkan semacam itu. Yang kedua misalnya dia harus akil balik, ya tidak bisa di dalam konteks kesejarahan misalnya dia baru berusia 3 tahun menerima hadis dan menyampaikan hadis. Tentu ini diragukan kualitasnya. Banyak lagi varian-varian dari adil itu, sehingga perlu penelitian yang lebih mendalam. Terus juga sebenarnya berkenaan dengan hadis dhaif ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak mudah untuk menentukannya. Karena yang pertama harus memiliki kemampuan ilmu alat dahulu, ya. Ilmu alat itu adalah ilmu bahasa Arab dulu, ya. Terus 2, memahami bagaimana ilmu hadisnya, ya. Yang ketiga itu ya terampil di dalam melakukan penelitian. Orang yang tahu ilmu hadis mungkin juga belum tentu bisa melakukan penelitian hadis yang kita kenal dengan istilah takhrijul hadis, ya. Untuk mencari sumber-sumber hadis. Misalnya ada satu hadis, satu hadis ini kita tidak tahu sumbernya ada di dalam kitab mana.
Ya. Satu hadis ini ada beberapa hadis yang sama gitu, kita tidak tahu. Bagaimana cara melacaknya? Perlu memiliki keterampilan-keterampilan, memahami bagaimana literatur yang menyediakan untuk menelusuri hadis. Kalau kita membuka secara manual saja, mungkin menemukan satu hadis berbulan-bulan mungkin nggak ketemu. Berbeda dengan ayat Al-Quran ya. Beda dengan ayat Al-Quran karena di samping banyak yang hafal, tentu juga banyak juga kitab-kitab yang membantu untuk menelusuri ayat-ayat Al-Quran. Nah, perlu juga diketahui di dalam hadis itu sebenarnya sangat berbeda dengan ayat Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu kan kita melihat, kalau kita baca itu kita tidak menemukan nama-nama perawi yang terlibat di dalam riwayat Al-Quran. Langsung saja teksnya, langsung saja matannya, atau langsung redaksinya. Sementara di dalam Al-Quran, syarat yang paling pertama, dalam hadis, syarat yang pertama, hadis itu harus memiliki sanad. Sanad ini adalah mata rantai perawi yang menyampaikan kita sampai kepada matan hadis yang bersumber dari Nabi. Kalau hadis tidak ada sanadnya itu tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Karena di dalam sejarahnya hadis itu tidak dibukukan di masa sahabat. Kalau di masa sahabat dibukukan, maka kita akan menemukan kitab-kitab hadis yang dikoleksi oleh sahabat. Maka tidak memerlukan yang namanya sanad sebagaimana Al-Quran. Nah, kalau di dalam sejarahnya hadis itu kan jauh belakangan dikumpulkan. Oleh karena itu untuk memastikan kesejarahan sebuah hadis, maka diperlukan yang namanya sanad, mata rantai orang-orang yang menjadi penyampai hadis tersebut. Karena yang kedua, isi beritanya yang disebut dengan matan. Nah, itu tadi. Jadi kalau Al-Quran langsung ke matannya, langsung ke redaksinya, sementara hadis itu perlu ada dulu sanadnya. Nah, ini yang rumit karena sanad itu berisi jutaan nama orang. Makanya banyak sekali kitab rijal yang ribuan nama orang dalam sakit kitabnya. Itu bicara tentang biografi. Untuk apa kedepannya? Kedepannya untuk memastikan antara seseorang dengan seseorang perawi yang terdekat itu betul-betul terhubung atau tidak. Caranya apa? Kita cek kesejarahannya. Ini lahir kapan, ini wafat kapan, ini ngakunya menerima dari si B, betul-betul ketemu dengan si B, tidak. Itu di dalam kitab rijal adanya. Atau dalam bahasa kita kitab biografi namanya. Ya. Nah, itu ada matannya. Nah, ada juga yang namanya perawi. Perawi itu person-person yang ada di dalam sanad. Person-person yang ada di dalam sanad. Maksudnya karena dia ada beberapa orang sehingga dia membentuk yang namanya mata rantai. Tapi perawi itu sendiri dia secara pribadi itu memiliki kesejarahan. Ya. Kesejarahan apakah dalam aspek keadilannya, ataukah dalam aspek kedobitannya dan seterusnya. Terus juga ada lambang periwayatan namanya. Kalau kita mengenal haddatsana, haddatsani, amba'ana, anba'ani di dalam suatu redaksi hadis, itu memiliki fungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk memastikan antara perawi satu dengan perawi terdekatnya itu betul-betul terhubung atau tidak. Ya. Nah, kalau orang mengatakan haddatsani, itu kan kita bayangkan dia betul-betul berhadapan, baik berhadapan sebagai seorang murid dengan gurunya. Tapi kemudian ketika dia mengatakan haddatsani, kemudian kita cek di dalam kitab rijal, ternyata dia tidak terhubung. Berarti kata-kata haddatsani ini sebenarnya dusta saja. Ya. Masa dia mengatakan haddatsani sementara gurunya ketika dia lahir sudah jauh wafat misalkan. Nggak mungkin kan haddatsani mengatakan kepada saya. Nah, itu berarti berbohong seorang perawi ini. Nah, maka itu perlu ketelitian. Jadi banyak sekali literatur yang perlu kita cek. Nah, yang berikutnya adalah mukharid. Mukharid ini sebenarnya orang yang biasanya terakhir posisinya di dalam meriwayatkan hadis.
dan dia menyebutkan seluruh sanadnya berikut matannya, kemudian dia koleksi di dalam kitabnya. Maka kita kemudian mengenal nama-nama mukharid yang terkenal, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, karena posisinya terakhir, ya, dan seterusnya. Makanya orang yang terakhir di dalam meriwayatkan hadis, menyebutkan sanad dan matannya, mengumpul di dalam kitabnya, itu disebut dengan mukharid. Nah, masing-masing ini perlu diteliti. Nah, maka kalau kita sedikit lagi kembali kepada kesahihan hadis berkenaan dengan hadis dhaif ini, paling tidak ya, paling ada dua aspek yang diteliti. Yang pertama itu adalah aspek sanadnya, apakah bersambung atau tidak. Yang kedua adalah aspek perawinya. Nah, perawi ini yang diteliti itu apakah perawi ini adil atau tidak. Yang kedua, apakah perawi ini dobit atau tidak. Dobit itu artinya memiliki kemampuan hafalan atau tidak. Ya, nanti ada turunannya. Makanya kalau pada aspek sanad kemudian, ya, hadis itu bermasalah, maka hadis itu jatuhlah pada hadis dhaif. Misalnya di sini banyak sekali contoh ya, hadis-hadis dhaif pada aspek ketersambungan sanad. Misalnya hadis itu mu'allaq namanya, hadis mu'allaq. Maksudnya hadis mu'allaq itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, misalnya mukharid, tetapi mukharid ini tidak ketemu dengan gurunya, ya, atau dia langsung meriwayatkan kepada orang yang jauh masanya dibanding dia, ya, jauh masanya dibanding dia. Sementara dia dengan orang yang terdekatnya itu tidak ketemu. Misalnya dia di abad ketiga hidup, sementara langsung dia meriwayatkan kepada ulama yang abad kedua atau abad ke-1, sehingga bentuk sanadnya menggantung namanya, maka disebut dengan mu'allaq. Ada juga mursal, ada mu'dhal, ada munqati, ada mudalah, seterusnya. Itu banyak sekali istilah-istilah pada aspek sanadnya saja, pada aspek sanadnya. Sementara pada aspek perawi, saya singkatnya saja, itu ada dua. Misalnya perawi ini dari aspek keadilannya ternyata dia seorang pendusta, maka kita mengenal istilah maudhu, namanya hadis maudhu, karena diriwayatkan oleh seorang yang berdusta di dalam meriwayatkan hadis. Maka kita mengenal ada kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis maudhu, itu rata-rata berisi diriwayatkan oleh orang-orang yang berdusta, ya, orang yang berdusta, orang yang tertuduh dusta namanya. Nah, aspek keadilan, makanya para ulama itu sangat hati-hati terhadap biografi orang ini di dalam penilaian. Maka penilaiannya disebut dengan kitab jarh wa ta'dil ininya. Misalnya aspek kedobitannya banyak. Dalam aspek kedobitannya itu misalkan ada dikenal dengan istilah fahusya ghalatuhu atau fusul ghalat di sini. Yang dimaksud dengan fahusya ghalat itu kalau dia meriwayatkan hadis itu lebih banyak salahnya. Salah terus. Bagaimana untuk mengetahui dia salah dibandingkan dengan perawi-perawi yang lain, ya. Pada aspek mata rantainya dia menyebutkan nama orang kebalik-balik misalkan. Harus juga meriwayatkan matannya itu berbeda-beda dengan riwayatan kebanyakan orang. Sehingga perawi semacam ini pada aspek kedobitannya, kekuatan intelektualnya lemah, maka disebut dengan fusul ghalat. Hadisnya itu sering disebutkan hadis mungkar namanya. Jadi mungkar itu bisa saja pada aspek kedobitan atau bisa juga nanti pada aspek keadilan. Nah, misalnya yang terakhir berkenaan dengan contoh hadis. Saya mengambilnya di dalam Kitabul Mawdu'at minal Ahadits al-Marfu'at yang disusun oleh Ibnul Jauzi. Ini bisa dicek kalau orang memiliki kitabnya, itu nanti cek di jilid 1 halaman 347. Nah, ini yang sering ditanyakan. Utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Sebenarnya ada 3 hadis di sini ya. Ada 3 hadis dan sanadnya mungkin agak panjang-panjang. Karena saya diminta tadi saya tidak mencantumkan sanadnya, langsung kepada kritiknya saja. Nah, di sini di dalam kitab Mawdu'at disebutkan bahwasanya hadis itu tidak sahih, tidak asli bersumber dari Rasulullah. Kenapa? Sebab salah satu perawinya di sini Hasan ibnu Atiyah
itu di dalam Kitabul Jarh wa Ta'dil idhaifkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Jadi dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Jadi perawi ini salah satunya Hasan ibnu Atiyah itu didhaifkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Dan perawi di atasnya atau sumbernya Hasan ibnu Atiyah atau Abu Atikah di sana oleh Imam Bukhari itu dianggap sebagai seorang mungkarul hadis, ya, seorang mungkar hadis. Dan oleh Ibnu Hibban hadis ini batil, tidak jelas asal usulnya. Beliau mencari di dalam kitab-kitab muktabar itu tidak ditemukan hadis ininya di dalam kitab-kitab muktabar hadis ininya. Nah, kalau kita melihat kritik hadis di sini, misalnya di dalam Abu Hatim Ar-Razi kitab Jarh wa Ta'dil, yang dikritik itu adalah perawinya. Mungkin tidak terkait dengan sanadnya, tetapi orang yang menginformasikannya. Ya. Kalau dia dimasukkan di dalam kitab maudhu'at, maka kemungkinan aspek kedobitannya aspek keadilannya itu lebih kuat, ya, dalam arti orang ini lemah pada aspek keadilannya. Terutama Al-Hasan ibnu Atiyah dengan Abu Atikah, bahkan disebut oleh Imam Bukhari itu sebagai mungkar hadis. Hadis yang dia riwayatkan berderajat mungkar. Mungkar itu tadi bisa saja pada aspek pada aspek keadilan perawi. Kalau mungkar itu biasanya kalau pada aspek keadilan perawinya itu adalah berlaku fasik. Berlaku fasik itu salah satunya misalkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama tapi dia melakukannya. Misalnya dia tidak sholat sebagai seorang perawi hadis tetapi dia tidak melaksanakan sholat, ini berarti riwayatnya mungkar. Bagaimana kita percaya dengan orang yang tidak pernah sholat, melakukan minum-minuman, berzina? Tidak bisa dipercaya, ya. Maka hadis yang diriwayatkan kalau pada aspek mungkar keadilan perawi itu dia adalah orang yang berlaku fasik. Tapi kalau mungkar pada aspek kedobitannya, maka dia disebut sebagai orang yang memiliki hafalan yang lemah, kadang salah di dalam banyak meriwayatkan hadis. Nah, mungkin ini sekilas ya tentang kedhofan hadis. Maka para jamaah misalkan yang sering menanya-nanya itu sebenarnya ketika ustadz tadi yang ditanya itu mungkin sedikit dari ingatan yang dia tahu. Ada banyak ribuan hadis yang lain yang mungkin agak susah untuk dijelaskan di dalam satu majelis, kecuali mungkin memerlukan penelitian-penelitian yang mendalam. Mungkin pengantar ini sementara dari saya, nanti silahkan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, kalau kita bicara tentang hadis ribuan, bahkan kalaunya ada yang bertanya mungkin harus buka lagi gitu ya Ustadz ya. Kadang satu hari tadi katanya Ustadz ya, saking banyaknya itu kalau gitu ya. Sudah terampil. Tapi kalau orang tidak tahu mungkin bertahun-tahun satu hadis saja. Satu hadis saja gitu ya Ustadz ya, karena saking banyaknya luar biasa. Baik Pak Ustadz, kita buka untuk sesi pertanyaan kita Pak Ustadz ya di kesempatan pada subuh ini. Saya terima dulu di 0511 sudah yang bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali temanya tentang hadis kan Edit. Iya, benar sekali. Jadi saya juga mohon kepada Ustadz tentang pengertian hadis ya. Kalau Al-Quran kan firman Tuhan ya. Iya. Firman Tuhan. Jadi langsung dari Jibril ya. Nah, sekarang perbandingan begini ya tentang Nabi Isa ya. Nabi Isa ini kan kitab Injil itu dapat dikatakan hadis ya kalau dalam Al-Quran. Contohnya begini ya. Itu kan empat Yohanes, Markus, empat penginjil ya. Lain kadang-kadang ada yang berbeda nol aja ya, mungkin kayak 1000, sejuta, beda nol aja, penafsiran hadis juga berbeda-beda. Nah, jadi kitab Injil itu dengan empat penginjil itu dapat disamakan seperti hadis begitu kan? Iya. Karena keasliannya itu penafsirannya itu tadi empat itu mungkin ada lagi yang lain. Nah, ini jadi
yang benar-benar seperti Al-Quran itu yang mana gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua bahwa memang telah menggebu-gebu tentang tuntutlah ilmu ke negeri Cina sampai ulama yang di Jawa Timur juga seperti itu juga. Indonesia ini kalau nggak negeri Cina nggak ada katanya. Jadi karena mengacu kepada itu tadi ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal di dalam pengetahuan saya nggak pernah saya mendengar hadis riwayat orang Cina. Contohnya kalau negro kan Bilal bin Rabah, Salman Afrisi orang Paris. Mungkin ada surat yang dikirim Rasulullah dari Heraklitus orang Romawi. Nah jadi kalau Romawi, negro, orang Persia, kita sering terbaca ya. Iya. Tetapi riwayat hadis oleh orang Cina, riwayat Mangkoksen ini itu ya bahasa Cina, nggak pernah saya ketemu gitu. Nah tapi kenapa hadis yang satu ini tuntutlah ilmu sama negeri Cina menggebu-gebu sampai meluluh lantakan ya sebagian tadi. Iya. Mengalahkan hadis-hadis yang lain, bahwa sebenarnya yang kita tuntut itu adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan tauhid pertama kan, kemudian dengan Rasulullah, kemudian baru yang mendukung kepada itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cakrul Bintang. Pertanyaannya menarik Pak Ustadz ya, terkait dengan yang pertama tadi. Ini agak berat nih, lumayan ya Pak Ustadz ya. Dan juga yang kedua tadi mungkin nih, apakah masuk kategori maudukah kira-kira gitu ya Ustadz ya tadi ya, terkait dengan tuntutlah ilmu ke negeri Cina gitu ya. Ada hadis yang mengatakan demikian. Baik, kita tampung dulu pertanyaan dari Pak Cakrawala. Kita akan terima lagi Pak Ustadz ya penelpon berikutnya di 0811 5111 410. Sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, assalamualaikum. Iya, boleh dicoba lagi. Anda kurang beruntung, boleh dicoba lagi di 0511 3251562 dan juga di 081153111410 ataupun juga bisa melalui WhatsApp kami dengan nomor yang sama 081153111410. Kita coba lagi, mudah-mudahan bisa tergabung bersama kami. Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muas Banjarmasin, silakan Pak Muas. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun pernah terbaca di dalam Muqaddimah Imam Muslim. Beliau lahir tahun 204 Hijriah. Di sana beliau dan mengantar hadis beliau mengatakan bahwa para ulama mengatakan dan imam yang termasuk kategori sahih. Seperti yang dituangkannya dalam kitab beliau ini hanya 4.000, kurang lebih 4.000 hadis, karena 3.000 hadis diantaranya ternyata berulang-ulang. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Muslim telah mengambil cara yang sangat teliti. Yang kedua, mohon izin, salah satu syarat daripada hadis sahih itu belum ngambil satu aja setelah, karena ada beberapa ini syaratnya. Keadaan perawi, yang artinya perawi adil. Adil di sini dinyatakan bahwa perawinya orang Islam, tidak mengerjakan kefasikan dan tidak memiliki sifat-sifat rendah atau hina, maka orang kafir, fasik, gila, atau orang yang tidak diketahui keadaannya, semua itu bukanlah orang yang adil. Nah itu aja Ustaz. Sebutin lagi Ustaz, mohon izin. Ini ada dari sebuah
pengantar daripada sebuah hadis Bulughul Maram. Di sana menyatakan bahwa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa dengan sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah ia mengambil bagian tempat di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Nah itu aja, mohon pencerahan. Terima kasih, mohon maaf. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Pak Muas di Banjarmasin. Baik, untuk penelpon kita cukupkan dulu Pak Ustadz, 2 penelpon dari Pak Cakrol Bintang dan juga Pak Muas di Banjarmasin. Tapi satu terakhir nih Pak Ustadz ya, di kesempatan karena ini luar biasa banyak sekali titipan pertanyaannya Pak Ustadz. Ada kurang lebih 5 sudah ya kalau saya catat nih. Dan ini yang ke-6 nih Pak Ustadz ya. Jadi cuma ada 3 atensi dan juga 6 pertanyaan. Ini dari Pak Said Rahman Pak Ustadz di WhatsApp bertanya, bukankah hadis itu munculnya selalu dipengaruhi oleh keadaan politik, ekonomi dan budaya yang besar? Nah, apakah benar? Mohon pencerahannya, katanya Pak Ustadz. Itu saja pertanyaan dari Pak Said Rahman. Nanti kita akan bisa ulangi lagi untuk pertanyaannya. Baik, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kuliah Subuh Pro 1 FM. Anda kembali bersama kami mendengar di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan UIN Antasari. Pada kesempatan pada subuh ini terkait dengan tema kita kajian hadis, yaitu hadis dhaif bersama dengan Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI. Baik Ustadz, ini ada 6 pertanyaan kurang lebih Pak Ustadz ya, banyak sekali. Boleh kita tanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Cakrol Bintang, Pak Muas dan juga Pak Said Rahman. Boleh ditanggapi Pak Ustadz, silakan. Ya baik, yang pertama dari Pak Cakrawala Bintang dahulu ya, beliau menanyakan tentang apa sih pengertian hadis itu terlebih dahulu. Nah sebenarnya hadis itu kan para ulama sering mendefinisikannya adalah segala sesuatu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi. Jadi segala sesuatu ma'udhifa lin Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan, apa saja yang dinisbatkan kepada Nabi, yang paling umum karena hadis ini memiliki tujuan sebagai pengajaran, yang paling utama tentu yang dinisbatkan itu adalah ajaran beliau melalui perkataannya. Ya, perkataan Nabi kadang-kadang, atau praktek
keagamaan melalui perbuatan Nabi, maka disebut dengan fi'li, ya. Atau juga kemudian sikap Nabi terhadap perbuatan para sahabat, atau yang disebut dengan takrir. Apakah Nabi melarang, membiarkan, mendiamkan? Nah, itu sikap Nabi. Bahkan lebih lanjut lagi, para ulama kemudian menambahkan bukan hanya perkataan, perbuatan ataupun takrir Nabi, tetapi bahkan sifat fisik Nabi pun itu dianggap sebagai hadis. Bagaimana bentuk wajah Nabi, gigi Nabi, hidung Nabi, rambut Nabi, pakaian Nabi, itu dianggap sebagai hadis. Bahkan sifat akhlak beliau. Sehingga semua yang berasal dari Nabi oleh para ahli hadis itu dianggap sebagai hadis, ya, dianggap sebagai hadis. Nah, mutiara inilah yang kemudian ingin digali, ingin diketahui bagaimana warna pakaian Nabi, cara Nabi menatap orang, cara Nabi berjalan, ya. Padahal yang ingin tadi yang lebih utama itu adalah ajaran-ajaran keagamaan beliau. Tapi kemudian semuanya itu menjadi hadis, sehingga hadis ini banyak sekali, ya. Yang belakangan misalnya yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'il Muhammadiyah, ya, berkenaan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad yang diterjemahkan, disebarkan kemana-mana, itu banyak sekali juga. Nah, ini hadis. Jadi semua yang berkenaan dengan Nabi itu dianggap hadis. Misalnya Mas Adit, ya, semua yang kalau nanti ke depannya Mas Adit misalnya jadi tokoh besar, semua yang berkenaan dengan itu menjadi berita, menjadi informasi. Cara menatapnya, sisiran rambutnya, misalnya kayak Ronaldo itu, ya, mungkin nanti ratusan tahun ke depan orang ingin mencari tahu tentang bagaimana sisiran Ronaldo, bagaimana senyumnya, bagaimana, nah itu, nah mirip-mirip semacam itu, ya. Seorang tokoh seperti Nabi Muhammad ini kemudian semua yang berasal dari beliau itu dianggap sebagai hadis. Ma'udhifa lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah. Ini dianggap sebagai hadis. Nah, berkenaan dengan Nabi Isa, misalnya ada orang yang mensejajarkan begini, mensejajarkan kalau kalamullah itu Al-Quran, ya, karena Nabi Isa diciptakan dari kalam Allah, maka kesejajaran Al-Quran itu bukan dengan Injil, tapi Al-Quran dengan Nabi Isa. Ya, itu mungkin semacam itu. Ada orang yang ini, saya lupa siapa, kesejajarannya. Terus hadis itu disejarkan dengan apa? Hadis itu disejajarkan dengan Injil, karena dia dari Nabi, itu juga dari ininya, dari Nabi Isa. Ini pensejajarannya saja. Tapi sebenarnya mungkin kita tidak terlalu jauh yang ngurusi punya orang. Bagaimana nanti di dalam kajian Injil juga ada yang namanya model, kalau istilahnya itu kanonik, ya. Kanonik itu artinya ada Injil-Injil yang asli, ada Injil-Injil yang tambahan saja. Maka disebut dengan canonical Injil namanya. Versi. Maka mungkin nanti kita menemukan ada Injil-Injil, ayat Injil yang dikeluarkan dari kitab Injilnya. Ya, mirip semacam itu. Nah, mungkin mirip dengan hadis juga, ada yang hadis palsu itu keluarkan dengan canonical hadis namanya. Itu ada versinya juga di dalam di dalam kajian Injil. Makanya mungkin muskilnya mereka ada musyawarahnya tersendiri, ada konvensi sendiri untuk memastikan ini Injil atau tidak. Kalau kita di dalam kajian Islam disebut dengan ijma namanya, konsensus. Nah, konsensus ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menentukan syarat-syarat, bahkan untuk menentukan mana yang berlaku atau tidak. Ini di dalam kajian Islam dan Kristen. Adapun berkenaan dengan kaitan perawi dari orang Cina, mungkin selama ini saya tidak mendengar, tapi dari orang yang non Arab itu banyak, atau dari orang yang tidak tinggal di Mekah dan Madinah sebagai perawi hadis itu banyak. Kita tahu Imam Bukhari saja bukan dari orang Mekah dan Madinah, beliau dari Bukhara, tetapi mengumpulkan hadis yang dianggap paling otentik dari sekian banyak hadis.
Imam Muslim juga bukan orang Arab mungkin ininya, ya. Kalau sekarang wilayahnya saya nggak tahu persisnya, tetapi agak mendekati Iran sana, di atasnya lagi, ya. Banyak bukan ini, bukan misalnya Imam Nasai itu bukan dari orang ini, tapi dari Nasa. Nah, artinya kalau antara orang Arab Madinah Mekah dengan orang ini banyak sebenarnya mereka yang meriwayatkan ininya. Makanya kantong-kantong hadis itu kan tersebar di mana-mana karena para sahabat itu melakukan perjalanan. Ketika tahun 21 Hijriah itu Umar Ibn Khattab menaklukkan wilayah-wilayah baru, dia menaklukkan Mesir, beliau menaklukkan Syria, beliau menaklukkan Iran, menaklukkan Irak. Itu kemudian otomatis orang-orang di sana belajar kepada sahabat. Maka orang yang belajar kepada sahabat pada saat itu yang non Arab ini menjadi perawi-perawi hadis. Nah, mungkin yang disebutkan dengan Cina tadi saya tidak belum menemukan juga ya. Mungkin nanti siapa tahu nanti ada di literatur yang ada orang Cina namanya Cina di dalam kitab Rijal sebagai perawi hadis. Kalau perempuan mungkin banyak ya ininya. Mungkin semacam itu jawabannya. Kemudian Pak Muas. Nah, ini sebenarnya gambaran sederhana bagaimana selektifnya para perawi hadis itu untuk mengumpulkan hadis. Tadi disebutkan dari sekitar 300.000. Kalau Imam Bukhari itu 600 ribuan, ya 600 ribu. Nah, 7.000 yang dikumpulkan, 4.000 saja yang asli, yang lain-lain 7.000-an itu berulang-ulang. Yang dimaksud dengan berulang-ulang, maksudnya ada satu hadis dia ada di dalam kitab dan bab ini, misalnya innamal a'mal binniyat ada di dalam kitabul iman, mungkin ada dalam kitabun nikah, sehingga satu hadis itu bisa berulang 4-5 kali. Nah, itu yang kemudian karena dia ada 5 hadis muncul di dalam kitab itu, mungkin maka satu saja dihitung. Nah, yang dimaksud dengan berulang-ulang itu semacam itu. Jadi karena sama hadisnya ada di dalam bab-bab mana aja, maka yang dihitung satu. Nah, yang dihitung dari 7.000-an itu tadi mungkin berulang kan 3.000 hadis yang berulang-ulang, karena menurut Imam Muslim mungkin ini bisa dipasangkan di sini, ini bisa terkait di sini secara tematik ya. Nah, bisa semacam itu. Nah, apalagi misalnya di dalam kitab-kitab yang disusun secara tematis, maka karena satu hadis itu bisa masuk ke dalam kitab iman, masuk dalam kitab nikah, masuk ke dalam kitab taharah, masuk ke ini, satu hadis itu kemudian diulang-ulang, dimasukkan di dalam berbagai macam ininya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya hadis itu sebenarnya banyak sekali, bisa jutaan. Yang terseleksi ya itu mungkin sedikit saja. Tadi Imam Muslim hanya sekitar 4.000-an, di dalam kitab Muwatta itu juga mungkin sekitar 3.000-an, yang sedikit-sedikit itu tadi. Sementara yang beliau sisihkan, keluarkan dari kitab itu 300.000 mungkin ya 250.000 itu nggak ada ininya. Jadi terus juga tadi Pak Muas bertanya juga tentang syarat keadilan perawi. Adalah dalam bahasa Arab itu kan adalah keadilan. Tadi sudah saya menyinggung. Sebenarnya secara ringkas mungkin dari berbagai macam versi, mungkin 30-40an versi yang mencantumkan adalah itu dia tidak minum minuman, dia mengerjakan sholat, taat beribadah dan seterusnya. Itu kemudian bisa dipadatkan dalam beberapa istilah. Yang pertama tadi harus beragama Islam, seorang perawi dianggap adil. Yang kedua dia akil balik. Yang ketiga dia menjalankan agama, ketentuan agama. Jadi bukan hanya beragama Islam, tapi dia menjalankan ketentuan agama. Kalau sholat, ya, berhaji, ya, dan seterusnya. Terus juga dia menjaga yang namanya muru'ah. Ya, muru'ah itu mungkin secara agama tidak dipermasalahkan, tetapi secara norma sosial itu bermasalah. Nah, kita kira-kira semuanya macam. Secara agama orang sholat pakai kaos kan sah. Tetapi kalau ada norma sosial pada masyarakat tertentu orang memakai kaos itu tidak beretika dengan Tuhan, maka orang itu dianggap sebagai melanggar muru'ah. Tidak bisa diterima riwayatnya. Iya.
Itu kan dalam suatu komunitas bisa saja. Ada orang di suatu komunitas tertentu, orang yang sholat tidak pakai baju bersih, terus tidak pakai sarung, tidak pakai peci, itu dianggap tidak memiliki etika sosial, norma sosial yang bagus, maka riwayatnya tidak sah. Nah, kalau di dalam berkaitan dengan ilmu hadis yang memelihara mu'arah itu tidak kencing di pinggir jalan, terus tidak makan di pasar, itu kan sebenarnya biasa saja bagi kita. Tetapi bagi seorang periwayat hadis pada konteks itu tidak bisa diterima riwayatnya. Bahkan katanya yang kita pernah dengar ada orang yang mengukur ayam, tapi setelah ayamnya mendekat tidak ada di tangan kita benih atau apa, itu dianggap berdusta dengan binatang. Nah, ininya. Bahkan orang yang kada bersandal berjalan pun itu dianggap tidak melihara murah. Jadi norma sosial ini bisa berbeda-beda. Dalam konteks pada saat itu, orang yang model-model semacam ini itu dianggap tidak bisa diterima riwayatnya karena dia tidak adil tadi. Ya, termasuk yang menghabiskan waktu main catur atau nggak bisa. Atau dalam konteks kita sekarang yang berharian main game itu nggak bisa diterima riwayatnya. Karena dia melalaikan, menghabiskan usianya, waktunya hanya sekedar main HP. Itu melanggar muruah namanya. Dianggap tidak adil. Jadi saya tadi menjelaskan turunan adil itu sebenarnya banyak. Yang paling menarik untuk diperdebatkan tentang muruah ini tadi. Muruah, kalau yang lain-lain itu kan sudah jelas. Orang yang tidak sholat dianggap fasik dan seterusnya. Nih, yang ketiga dalam kitab Bulughul Maram, man kadzdzaba alayya muta'abbidan, itu namanya hadis mutawatir. Jadi para sahabat yang meriwayatkan, yang menjadi saksi hidup bagaimana hadis itu bersumber dari Nabi itu bukan puluhan, tadi disebutkan 200-an. Nah, kalau hadis mutawatir itu nanti kemudian dia sejajar sumbernya dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu secara keseluruhan dianggap mutawatir, diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak. Orang banyak itu berapa? Ada yang bilang puluhan, ratusan, sehingga keasliannya, kemustahilannya untuk berdusta tentang riwayat itu hanya sedikit. Nah, hadis mutawatir dibanding dengan hadis ahad hanya sedikit. Paling berapa, mungkin 0, berapa persen saja hadis mutawatir ini. Kalau tadi disebut dengan hadis ahad itu mungkin bisa ratusan ribu jutaan itu hadisnya. Hanya sedikit hadis mutawatir. Maka tadi kalau sekiranya hadis itu mutawatir semuanya, maka derajatnya sama dengan Al-Qur'an. Dalam konteks wurudnya, sumbernya ininya. Jadi semacam itu. Kemudian yang terakhir, Said Rahman, bukankah hadis dipengaruhi oleh politik dan budaya? Betul. Makanya kita mengenal dengan istilah asbabul wurud namanya. Iya, asbabul wurud. Kalau Al-Qur'an asbabun nuzul, kalau dalam hadis itu adalah asbabul wurud. Nabi kadang-kadang dalam konteks perang beliau berujar, ya, dalam konteks perekonomian di pasar beliau berujar. Nah, tapi kadang-kadang konteks budaya dan politik ini juga bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan hadis ini palsu atau tidak. Ya. Kadang-kadang misalnya yang tidak ada di masa Nabi kemudian muncul karena pengaruh politik, misalnya peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, sehingga muncul hadis-hadis yang mengutuk Muawiyah, yang mengutuk Ali. Misalnya barang siapa yang berdiri di atas mimbarku ini maka bunuhlah ia, misalnya. Nabi itu diucapkan bersabda, tapi sebenarnya itu dilatar belakangi oleh perdebatan, peperangan dan seterusnya. Sehingga otoritas Nabi itu digunakan dalam konteks politik. Untuk apa? Untuk menarik massa tentunya ininya. Maka para ulama kemudian jeli terhadap hal yang semacam itu dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik. Misalnya dalam konteks ekonomi, misalnya para pedagang ini, barang siapa yang makan terong maka dia akan diselamatkan dari api neraka atau apa, misalnya model-model yang semacam itu. Nah, itu sebenarnya untuk melariskan dagangannya saja, ya, model-model yang dalam konteks perdagangan. Nah, betul misalnya tadi yang ada konteks budaya, karena Nabi sendiri bukan hidup di ruang yang hampa,
beliau hidup di dalam budaya tertentu, budaya Arab dan seterusnya, pasti saja respon beliau berkenaan dengan hal yang semacam itu ada. Bahkan Al-Quran pun juga berespon terhadap budaya Arab, ya, seperti budaya Arab yang kalau dia mendapatkan bayinya lahir seorang perempuan dikuburnya, lalu dipertanyakan oleh Al-Quran, kan ada ayat Al-Quran, bagaimana seorang bayi yang kecil itu kamu kubur, kan dipertanyakan, itu sebagai dosa dan seterusnya. Nah, artinya merespon budaya juga, mungkin semacam itu. Ya baik Pak Ustadz, sedikit lagi Pak Ustadz, singkat saja mungkin sebagai penutup kita Pak Ustadz kepada pendengar kita pada subuh ini, singkat saja Pak Ustadz, mungkin ada pesan terkait dengan hadis yang kita pelajari pada subuh ini, silakan Pak Ustadz. Ya, tentu saja misalnya begini, terutama bagi secara umum berkenaan dengan hadis Nabi ini, tentu kita harus berhati-hati ya, karena kalau kita tidak teliti misalnya di dalam mengajarkan sesuatu, kita bisa mengajarkan informasi yang salah, terutama hadis. Makanya carilah cara yang aman. Misalnya kalau kita beli kitab, misalnya mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin, ya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan ada yang sudah ditakrid hadis-hadisnya. Maka kita bisa seleksi, tidak bisa diterima semacam itu saja. Misalnya oleh Al-Iraqi di bagian bawah itu dalam kitab Ihya itu disebutkan hadis yang diambil oleh Imam Al-Ghazali ini, hadis ini misalnya la aslalahu, hadis ini sumbernya ada di dalam kitab Bukhari berapa, hadis ini sahih, hadis ini. Artinya apa? Kalau kita hanya sembarangan, itu bisa saja kita mengajarkan pengetahuan yang salah, yang itu kemudian pengetahuan yang salah itu juga nanti akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Oleh karena itu penting bagi orang yang bergelut di bidang keagama, para pendai, pendakwah, mungkin berhati-hati di dalam konteks hadis, karena tadi banyak sekali hadis-hadis yang berderajat dhaif, bahkan juga palsu. Kalau itu diajarkan bisa mengajarkan sesuatu yang salah. Mungkin semacam itu saja. Ya baik, dan kita sebagai masyarakat juga perlu jeli gitu ya Pak Ustadz, ya teliti terkait dengan apakah ada hadis yang benar-benar sahih atau hasan tadi, tapi perlu bantuan juga nih para pendakwah, perlu dai-dai juga ya Pak Ustadz ya. Termasuk Pak Ustadz juga nih, mudah-mudahan Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kami berbagi ilmunya. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga pada pendengar pemirsa RRI di kuliah subuh pagi hari ini. Saya Fadli mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.